Assalamualaikum Solihah, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ya bukan dong. Anissa Rahmawati. Nah, seperti biasa ya Solihah, setiap hari Jumat Bu Caca hadir menyapa Solihah. Tapi pada kesempatan kali ini Bu Caca nggak sendirian loh. Bu Caca ditemani oleh Ibu Nur. Kira-kira apa ya yang akan kita lakukan? Solihah penasaran? Tonton sampai habis videonya ya. Jadi tema keputrian kita pada pekan ini yaitu tentang pembahasan mengenai haid atau menstruasi. Mungkin beberapa di antara Solihah ada yang sudah mulai haid, tapi pasti banyak juga kan ya yang belum mendapatkan haid. Nah, apa sih tujuan Bu Caca membuat pembahasan seperti ini? Tujuannya yaitu untuk mengedukasi Solihah supaya nanti ketika mendapatkan haid pertama, Solihah merasa lebih siap. Oke deh Solihah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita tanya-tanya sama Ibu Nur. Menstruasi adalah keluarnya darah dari Miss V disebabkan peluruhan dinding rahim karena sel ovum tidak dibuahi oleh sperma. Biasanya di usia antara 9 sampai 13 atau 14 tahun. Siklus yang terjadi pada haid atau menstruasi biasanya 3 sampai 7 hari atau 8 hari, sekitar segitu ya. Jadi sucinya itu sekitar 28 sampai 30 harian. Keluar darah dari Miss V secara alami ya, bukan karena luka atau yang lainnya. Kemudian perubahan fisik, biasanya perubahan fisik juga terjadi saat itu ya, daerah dada, daerah panggul. Kemudian perubahan suasana hati biasanya juga terjadi. Fungsi pembalut untuk kita ya, para wanita yang mendapatkan haid itu sangat penting sekali ya. Kalau zaman sekarang kan sudah banyak sekali ya beredar. Nah, fungsinya adalah supaya mencegah kebocoran ya di pakaian kita, supaya tidak kotor pakaiannya. Macam-macam pembalut ya, ada beberapa macam yang kita ketahui. Ada pembalut sekali pakai yang seperti Bu Nur bawa ini ya. Pembalut yang keduanya pembalut yang bisa dicuci pakai ya, pembalut kain. Nah, kalau pembalut yang ini namanya panty ya, panty liner, lebih tipis dibanding yang pembalut biasa. Nah, kalau pembalut biasa ini supaya si darah itu tertampung lebih banyak. Kalau panty ketika kita sudah haidnya sudah sedikit ya, di hari-hari terakhir biasanya lebih sedikit, kita bisa pakai ini. Kalau pembalut kain itu dicuci seperti kita mencuci pakaian dalam seperti biasa ya, jangan lupa disikat supaya darahnya bersih. Ini cara pakai pembalutnya bagi anak-anak yang kelas 3 yang belum haid, yang baru mau haid ya. Ini ada dua macam juga ya pembalut sekali pakai ini, ada yang pakai wings, pakai sayap, ada yang tidak. Kebetulan yang benar bawa adalah yang pakai sayap. Dibuka, kemudian ini dibuang ya, si lemnya itu dibuang. Setelah itu kita tempelkan di celana dalam. Ceritanya ini celana dalamnya ini ditempelkan di celana. Lemnya ya yang nempel di celana, jangan salah. Kemudian dilekatkan ke sampingnya bagi yang ada sayapnya seperti ini, baru celananya kita pakai seperti itu. Pembalut yang kita pakai itu bisa sekitar 4 jam sekali kita ganti, atau ketika darahnya 2 jam. Pokoknya usahakan celana dalam kita itu tidak lembab ya, tidak sampai bocor, pokoknya biar rasanya tuh nyaman ya, masih nyaman. Jadi tidak menunggu lama-lama untuk mengganti pembalut supaya tetap dijaga kebersihannya. Yang biasa kita rasakan ketika mendapatkan haid itu ya, sumilang bagi orang-orang tertentu ya. Kalau yang biasanya juga tidak ada tanda-tanda atau keluhan-keluhan. Nah, biasanya ini juga terjadi alami ya. Kenapa terjadi kram perut, lemes, pusing, itu adalah alami ya, karena peluruhan si dinding rahim ya, darah-darah di Miss V kita, kontraksinya itu yang membuat sumilang atau sakit perut, kram itu. Dilarang bagi yang menstruasi atau haid datang bulan itu adalah yang pertama sholat
sholat itu dilarang bagi wanita haid. Kemudian saum atau puasa ya itu dilarang. Yang ketiga adalah tawaf, bagi yang sedang umrah atau haji dilarang untuk tawaf. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan tilawah, membaca Al-Quran, nah itu ada beberapa pendapat ya, itu ada yang melarang, ada yang membolehkan. Nah, kalau kita mengambilnya yang membolehkan, untuk tujuannya adalah belajar ya, untuk menghafal Al-Quran, karena menghafal Al-Quran itu salah satu yang diunggulkan di sekolah kita di SDIT dan SMPIT Al-Islah ini. Jadi kalau selama 7 hari tidak baca Quran, kan hafalannya akan tertinggal atau lupa-lupa lagi. Begitu ya, Solihah. Baik Solihah, ketika Solihah mendapatkan haid di hari pertama, ada doanya ya, ketika tahu gitu Solihah haid. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin. Artinya, segala puji bagi Allah atas segala sesuatu dan aku mohon ampun dari segala dosa-dosaku. Itu doa ketika dapat haid di hari pertama. Baik Solihah, ketika Solihah sudah selesai haidnya, sudah bersih darah haidnya, tidak keluar lagi, Solihah diwajibkan untuk mandi besar, namanya mandi hadas besar. Ketika mandi itu, doanya adalah nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardulillahi ta'ala. Atau kalau Solihah tidak hafal Arabnya, boleh dengan artinya saya niat mandi hadas besar, mandi dari haid karena Allah Ta'ala. Baik Solihah, ketika Solihah mendapatkan haid pertamanya, Solihah jangan panik, jangan takut, jangan malu, bilang sama orang tua ya, sama ibu, sama bibi atau sama nenek yang orang tua yang ada di rumah, diceritakan kalau Solihah dapat haid. Ini adalah sesuatu yang sangat wajar, yang alami bagi kita seorang muslimah ya, akhwat akan mendapatkan masa-masa ini haid. Jadi jangan sampai nanti karena malu, karena panik, celananya yang penuh darah itu ditumpuk di suatu tempat, tidak dicuci. Jadi harus dicuci karena itu adalah kotoran, najis ya. Jadi harus langsung dicuci bersih oleh Solihah sendiri. Insya Allah bisa ya melakukan itu semuanya. Jadi seorang muslim, muslimah yang dapat haid ini adalah yang alami, sudah normal, jangan takut, jangan panik, santai aja. Ini membuktikan kalian sudah dewasa. Kalau dalam Islam ya, itu adalah akil balik, sudah punya catatan buku amal sendiri. Jangan sampai sholat kalian bolong-bolong, sudah dicatat oleh malaikat Raqib Atid itu mencatat amal baik amal buruk kalian. Hijabnya ya, jilbabnya jangan sampai keluar rumah tidak menggunakan jilbabnya, pakaiannya harus menutup aurat. Jadi ada adab-adabnya untuk wanita yang sudah dapat haid. Nah, itu dia Solihah pembahasan kita mengenai haid atau menstruasi. Semoga ketika nanti Solihah mendapatkan haid pertama menjadi lebih siap ya. Kalau gitu, Bu Caca dan Ibu Nur pamit undur diri dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan penyampaian yang salah. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Jumpa lagi di Keputrian pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.